والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan kemarin kita mengambil beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ayat ini dinamakan dengan ayat apa? Indahnya berbalik. Ayat mihnah. Maksudnya, kenapa dinamakan dengan ayat mihnah? Indah salam. Tayyib dinamakan ayat mihnah. Kenapa? Karena ayat ini sebagai ujian atas pernyataan mereka-mereka yang mengaku mencintai Allah. Diuji dengan apa? Diuji kalau memang mereka mencintai Allah, ya harus mengikuti Nabi SAW. Itu ujiannya. Jadi, mengikuti Nabi tidak. Kalau mengikuti Nabi berarti betul pengakuan mereka mencintai Allah. Tapi kalau ternyata mereka menyelisih Nabi SAW, maka berarti pengakuannya dusta. Nah, karena itulah dinamakan dengan ayat mihnah. Dan syahid dari ayat ini yang mana? Yang padanya penetapan sifat mahabbah. Indahnya syafiq. Yang padanya terdapat penetapan sifat mahabbah dalam ayat ini mana? Yuhibbukumullah. Baik. Padanya terdapat penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang kita ambil kemarin, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, atau sebelumnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Baik, ini juga jelas syahidnya. Yuhibbuhum, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Juga pada ayat di surat Shaf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan yang terakhir yang kita ambil, wa huwal ghafurul wadud. Apa faedah digandengkannya kedua nama tersebut, Al-Ghafur dan Al-Wadud? Indak ya Talha. Di sini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya setelah mereka meminta ampunan. Jadi
setelah Allah berikan ampunan kepada siapa saja yang bertobat, bukan berarti kemudian Allah tidak mencintai mereka. Sehingga di sini akhwanifillah terdapat wajah yang sangat kuat bagi kita semua harusnya. Kenapa? Karena Allah katakan wa huwal ghafurur wadud. Allah seru hamba-hambanya untuk beriman, untuk meminta ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga isyaratkan bahwasanya setelah mereka diampuni bukan berarti kemudian Allah membenci mereka karena telah berbuat salah. Sebab kebanyakan manusia di dunia, ketika ada masalah, orang berbuat salah kepada dia, minta maaf, ya sudah dimaafkan. Tapi terkadang kecintaan tidak bisa muncul lagi. Sudah saya maafkan, tapi sudah sampai di sini hubungan kita. Tapi tidak ada lagi kebersamaan, tidak ada lagi mahabbah dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun di jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini faedah tersembunyi dari wa huwal ghafurul wadud, dikandengkannya dua nama tersebut. Kita baca kesimpulan dari beberapa ayat yang disebutkan ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, asy-syahidu min hadhihi al-ayatil karimah anna fiha itsbat al-mahabbati wal mawaddati lillahi subhanahu. Padanya ada penetapan mahabbah dan mawaddah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang apa? Baik. Qala al-'allamah al-Fawzan hafizahullah ta'ala, asy-syahidu min hadhihi al-ayati al-karimah anna fiha itsbat al-mahabbati wal mawaddati lillahi subhanahu. Bahwasanya pada ayat-ayat ini terdapat penetapan mahabbah serta mawaddah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk penetapan mahabbah, ayat-ayat yang disebutkan lumayan banyak. Akan tetapi untuk penetapan mawaddah hanya satu, yaitu apa? Mana yang menetapkan mawaddah inda Zakaria? Ayat yang menetapkan mawaddah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud. Bagaimana sisi pendalilannya? Satu ayat saja, yaitu wa huwal ghafurul wadud. Sisi pendalilannya, karena pada nama al-wadud mesti terkandung di dalamnya sifat, yaitu sifat mawaddah. Pada setiap nama terkandung di dalamnya sifat, sehingga pada al-wadud terkandung di dalamnya sifat mawaddah dengan dalalah tadammun, sebagaimana telah kita lewati dalam al-qawaidul mutlaq. Wa annahu yuhib wa yawaddu ba'dal ashkhasi wal a'mali wal akhlaq. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan mengasihi sebagian hamba-hambanya dan amalan-amalan serta akhlak-akhlak. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai sebagian ashkhas, mana? Baik, Allah mencintai sebagian ashkhas, maksud itu orang per orang. Di antara dalilnya apa? Indah Ahmad. Baik.
Hah? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini dalil tentang ridha. Yang nas itu mahabbah. Berhubungan dengan ashkhas, tapi bukan berupa amalan tertentu atau akhlak tertentu atau sifat tertentu, tapi ashkhas yang datang nas fulan atau suatu kaum tertentu yang datang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Baik. Wal a'mal, adapun amalan banyak, di antaranya apa? Oke. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini berhubungan dengan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang melakukan tatahur. Baik. Kemudian akhlak. Nah, demikian pula innallaha yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Fa huwa yuhibbu ba'dal asya' duna ba'din. Maka Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ketahui Allah mencintai sebagian perkara, dan sebagian yang lainnya tidak. Ala ma taqtadihi hikmatuhul balighah. Sesuai dengan konsekuensi dari hikmah, yaitu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncaknya. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah kebijaksanaan yang paling tinggi, sehingga tidak ada sedikit pun kezaliman padanya, tidak ada sedikit pun kesia-siaan padanya. Semuanya khalifillah memiliki hikmah. Nah, ketika Allah mencintai sesuatu dan tidak mencintai sesuatu, ini sesuai dengan hikmah. Nah, fa huwa yuhibbul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang adil. Wa yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mujahidina fi sabilihi, dan mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya. Wa yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan dirinya, baik mensucikan dari perkara-perkara najis yang zahir maupun kotoran-kotoran yang sifatnya batin. Dari ayat-ayat yang disebutkan ini, alhamdulillah, terdapat isyarat tentang sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apa yang disebutkan di sini sebab-sebab pokok. Nah, sebab-sebab pokok. Misalnya ihsan, berbuat ihsan ini mencakup banyak hal. Berbuat ihsan misalnya dengan apa? Dengan ihsan kepada sesama, tazawur, ini juga berbuat ihsan. Di antara amalan yang datang nas Allah Subhanahu wa taala mencintai pelakunya adalah saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana kisah laki-laki yang menziarahi saudaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karenanya. Saling mencintai karena Allah, tazawwur karena Allah. Masuk. Wa yuhibbul muqsitin, keadilan. Nah, kemudian muttaqin, kriteria takwa ini pun luas. Amalan-amalan ketakwaan. Baik. Jadi siapa saja yang menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mewujudkannya. Ihsan, takwa, adil, dan juga yang paling
mendasar adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fiha itsbatul mahabbati minal janibain. Dan pada ayat ini yaitu sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Padanya terdapat penetapan mahabbah dari dua sisi. Janibil 'abdi wa janibil rabb. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala qanifilah yuhib dan yuhab. Allah itu mencintai dan dicintai. Cuman yang menjadi perkara terpenting yang hendaknya senantiasa kita berharap kepada Allah, yaitu bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya bisa ngaku. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, itulah yang hendaknya terus-menerus kita usahakan. Sehingga tidak butuh ada kaos, baik itu cinta Rasul atau kaos cinta Allah atau cinta la ilaha illallah dan seterusnya. Tidak perlu slogan-slogan. Kenapa? Karena kecintaan itu ibadah hati. Mahabbah itu ibadah hati. Ibadah hati yang akan terlahirkan dengan ittiba, pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terlahirkan dengan perbuatan ihsan, ketakwaan, keadilan dan seterusnya. Sehingga tidak butuh slogan-slogan menunjukkan cinta Allah atau cinta Rasul, yang terkadang itu hanyalah kedustaan belaka. Kemudian pada ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, fa fi dzalika rad 'ala man nafal mahabbata minal janibain kal jahmiyati wal mu'tazilah faqalu la yuhibbu wa la yuhibbu. Pada ayat ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang meniadakan mahabbah dari dua sisi ini, seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena memang Jahmiyah dan Mu'tazilah golongan yang tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Mereka menolak sifat-sifat Allah, dan di antara sifat mahabbah. Mereka katakan bahwasanya Allah itu tidak dicintai, tidak pula mencintai. Wa awwalu mahabbatal ibad bimakna mahabbatihim ibadatahu wa ta'atahu. Dan mereka mentakwil kecintaan hamba kepada Allah, ya. Hamba mencintai Allah. Maksudnya apa? Menurut orang-orang Mu'tazilah, yaitu kecintaan para hamba tersebut untuk beribadah dan taat kepada Allah. Mereka takwilkan. Kemudian takwilkan mahabbatahu lil ibad, mentakwilkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya dengan apa? Bimakna ihsanihi ilaihim wa ithabatihim wa nahwi dzalik. Mereka maknakan dengan apa? Dengan makna kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut dan apa? Pemberian ganjaran dan yang semisalnya. Ini takwil Mu'tazilah maupun Jahmiyah. Qala al-'alama Fauzan hafizahullah ta'ala wa hadha ta'wilun batil. Dan ini adalah takwil yang batil. Kenapa? Li'anna mawaddatahu wa mahabbatahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi ala haqiqatihima. Dikarenakan kasih sayang Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan hakikatnya. Mawaddah ya hakiki, mahabbah juga hakiki. Kama yaliqu bi jalali, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kasairi sifati, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain.
laisata kamawaddati wa mahabbatil makhluk. Keduanya tidak seperti dengan mawaddah dan mahabbah yang ada pada makhluk. Sehingga tidak perlu seorang mentakwilkan. Allah menetapkan sifat mahabbah yang kita tetapkan sesuai dengan datangnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Tayyib. Dan takwil dari Jahmiyah serta Mu'tazilah, mereka mentakwilkan dengan apa? Dengan kelazimannya. Nah, kenapa? Karena orang yang mencintai Allah ya mesti mencintai untuk apa? Beribadah, ya tidak. Ini tafsir bil lazim. Demikian pula mereka takwilkan mahabbatullah dengan apa? Dengan apa? Ihsan. Ini juga apa? Takwil dengan kelaziman. Kenapa? Karena ketika Allah mencintai hamba-hambanya, maka mesti Allah akan apa? Memberikan kebaikan, memberikan pahala dan pemuliaan kepada si hamba tadi. Ini tafsir bil lazim, dengan kelazimannya, dan ini tidak benar. Tapi wajib kita menetapkan sifat itu terlebih dahulu, ya, sifat mahabbah bagi Allah, kemudian menetapkan kelaziman dari sifat-sifat tadi. Karena sifat mahabbah termasuk apa? Sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, apa? Jenis apa? Yang muta'addi atau lazim? Muta'addiyah. Nah, sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, muta'addiyah. Barakallahu fiikum wa nafa'ana.